tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih. Detik-detik KPK jemput paksa Syahrul Yassin Limpo, tangan diborgol, terkuak aliran dana korupsi SEL ke Nasdem, tak bisa berkelit. Bendahara Partai Paloh akui ada dana masuk. Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam akan apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalami lagi. Ini menteri kedua dari Partai Nasdem. Dari 3 menteri yang mereka punya, yang tersangkut kasus korupsi di tahun ini. Setelah Pak Joni G. Plate, Menteri Kominfo, yang tersangkut kasus korupsi BTS Bakti Kominfo, yang merugikan negara sampai 8 triliun rupiah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah apartemen yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam 12 Oktober. Jubir Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik hanya membawa Syahrul karena upaya paksa ini bukan operasi tangkap tangan. Ali mengatakan Syahrul merupakan satu dari 2 tersangka dugaan korupsi di Kementan yang belum ditahan oleh penyidik. Saat ini Syahrul sudah dibawa masuk ke gedung KPK dan sedang menjalani pemeriksaan. Menurut Ali Fikri, KPK memiliki alasan hukum untuk menangkap Syahrul yang telah dipanggil penyidik pada Rabu 11 Oktober. Menurut dia, meski menghargai permintaan penjadwalan ulang, KPK telah menunggu Syahrul untuk datang pada hari itu, namun ia tidak kunjung datang menemui penyidik. Sebelumnya, SEL dibawa tim penyidik KPK pada Kamis 12 Oktober malam. SEL digelandang petugas bersama 1 orang lainnya. Rombongan penyidik yang membawa SEL berjumlah 3 unit. Ia berada di bagian tengah. SEL kemudian dibawa petugas dengan tangan diborgol. Ia mengenakan kemeja putih dibalut jaket kulit hitam dan topi hitam bertuliskan ADC. SEL irit bicara. Ia tak mau merespon mengenai jadwal pemeriksaan besok ataupun dugaan pemerasan yang dialaminya. Adapun SEL telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi oleh KPK. Perkara itu juga menyeret 2 anak buahnya, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka. Kata Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, penggunaan uang oleh Syahrul yang juga diketahui Kasdi dan Hatta antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian Alphard milik Syahrul. Adapun uang yang digunakan untuk cicilan tersebut dikumpulkan oleh Kasdi dan Hatta dari para PNS eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementan. Mereka diduga mengutip setoran itu secara paksa dari para pejabat Kementan. Mereka antara lain Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Sekretaris di masing-masing eselon 1. Tanak mengatakan uang panas itu diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarganya. Menurutnya, jumlah keseluruhan uang panas yang dinikmati Syahrul Yassin Limpo, Kasdi, dan Hatta adalah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan terkuak fakta mengejutkan lain, ternyata SEL juga ditengarai menggunakan duit hasil korupsinya untuk memberikan bantuan ke partainya, yaitu Nasdem. Sebagai elit Nasdem, SEL beberapa kali terdeteksi menyumbang untuk partainya, diantaranya ajudan SEL, Panji Haryanto, menerima duit 81,2 juta dari Egardo. Kini ajudan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, keterangannya bayar Nasdem dan Plek dan Wadanplek. Bagian Keuangan Kementerian Pertanian, Karina, terdapat transaksi dengan keterangan sumbangan pelantikan 5 DPW Nasdem sekitar 24,9 juta pada 7 September 2020. Karina juga diduga mentransfer sekitar 75 juta rupiah ke rekening Bank Mandiri fraksi Partai Nasdem pada 6 April 2021 dengan keterangan bantuan atas nama Syahrul Yassin Limpo. Kepada media belakangan, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni pun mengakui ada transfer sekitar 20 juta rupiah dari SEL ke fraksi Nasdem. Menurut dia, duit itu merupakan bantuan bencana alam. Ia pun siap menunggu arahan KPK mengenai kelanjutan uang itu. Apa? Cuma 20 juta? Hahaha. Apakah Anda semua percaya cuma 20 juta? Padahal terkuak nyata aliran dana dari SEL ke partainya. Semoga saja KPK bisa menguak aliran dana dari SEL ke Nasdem dengan segamblang-gamblangnya. Jangan-jangan terkait dengan Pilpres 2024, bagaimana menurut Anda?
Makanya saya akhir-akhir ini sibuk keliling ke kiai-kiai, ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwa Mas Anies itu bukan radikal. Tapi karena tiap hari di kampanye kan Anies Baswedan radikal. Kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal. Caimin bela Anies, dia itu nggak radikal. Rekam jejak nyata terlihat. Pilkada Jakarta 2017 jadi saksi. Capres idola kadrun yang didukung HTI, FPI mantan Napiter DKK, Edian. Anies ini kan sebenarnya ya memang betul-betul antitesanya Pak Jokowi. Walaupun Anies maju sebagai calon presiden, saya melihat untuk menang juga sulit. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman CNN Indonesia, Bacawa Pres Muhaimin Iskandar alias Caimin menyebut sosok Anies Baswedan tidak menganut paham Islam radikal. Menurutnya, Anies justru cenderung liberal. Ia berkata sambil berseloroh di acara temu juang aktivis Jogja untuk Amin di Universitas Klub UGM Sleman Rabu 11 Oktober, kalau mau jujur, Anies Baswedan itu liberal. Orang yang akrab disapa Caimin itu mengaku sibuk menyambangi pondok-pondok pesantren untuk mengklarifikasi soal ideologi Anies Baswedan. Ia berulang kali menemui para kiai di berbagai ponpes untuk menerangkan bahwa Anies bukanlah sosok radikal, sebagaimana tudingan yang beredar. Di setiap pertemuan, Caimin menegaskan bahwa pasangannya itu tidak menganut Islam radikal. Caimin ingin meluruskan persepsi yang beredar luas termasuk di media sosial. Caimin berkata, makanya saya akhir-akhir ini sibuk menemui kiai-kiai ke pesantren-pesantren untuk menjelaskan bahwasanya Mas Anies bukan radikal. Caimin yakin saat ini adalah era di mana kebenaran bisa ditentukan oleh persepsi yang ada di medsos. Substansi pada medsos juga telah menjadi parameter pengukur suatu kebaikan. Nah, atas dasar itu Caimin berkeliling menemui kiai untuk meluruskan persepsi yang beredar tentang Anies yang menganut paham Islam radikal. Sebaliknya, Anies justru cenderung liberal. Wah, pinter bener ngelesnya, Ca. Mau pura-pura tutup mata kah, Ca, demi kekuasaan? Siapapun tahu kok jika sosok Anies Baswedan itu kerap diasosiasikan dengan kelompok Islam radikal sejak ikut Pilkada DKI 2017 lalu. Kala itu, Anies mendapat dukungan dari basis massa kadal gurun. Siapa sih yang bisa menolak fakta itu? Momen Pilkada Jakarta 2017 lalu juga diwarnai dengan demo besar-besaran oleh massa kadrun yang menamakan diri mereka 212. Mereka menuntut agar Basuki Cahayapurnama alias Ahok dihukum pidana dengan pasal penodaan agama. Saat itu Ahok juga merupakan lawan Anies di Pilkada Jakarta 2017. Anies pun memenangkan Pilkada, sementara Ahok divonis bersalah lalu dihukum penjara. Caimin mau ngomong apapun, mau ngeles kayak apapun tentang si Anies, yang pasti rekam jejak tidak akan pernah bisa hilang. Anies akan selalu dikenang sebagai mantan gubernur yang menang karena didukung oleh kelompok intoleran yang memakai politik identitas dan mengazab-ngazabkan lawan politiknya. Rekam jejak itu abadi, Cak. Mau ngeles pun percuma. Ini kayak rekam jejak Prabowo di zaman Orba, yang mana orang-orang akan terus ungkit penculikan aktivis pro-demokrasi. Akan selalu dikuliti habis-habisan. Nah, kalau mau pemimpin yang benar-benar nggak mau berdekatan dan malah melawan habis-habisan soal radikal, ya tentu saja Ganjar Pranowo sosoknya. Ganjar itu pelindung keutuhan negara. Apakah sosok ini juga gencar menggebuk kelompok radikal? Sudah tentu. Justru Ganjar lah yang berani menentang bahkan melawan paham radikal secara terang-terangan. Mr. White atau Mr. Rambut Putih ini pernah lantang menyuarakan sudah jelas apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah. PKI nggak boleh, HTI nggak boleh, FPI nggak boleh, tidak sesuai silahkan check out, kata Ganjar dengan begitu tegasnya. Di saat pejabat-pejabat lain memilih bungkam dan sembunyi untuk mencari aman, namun Ganjar berbeda. Dirinya dengan tegas dan secara belak-belakan mengingatkan rakyatnya agar tidak sedikit pun mendekati, bahkan bergabung atau berafiliasi dengan ideologi yang bertentangan pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Rekam jejak terlihat, apakah hanya Ganjar saja yang giat melakukan perlawanan pada kelompok radikal? Fakta mengejutkan terpampang nyata. Ternyata memang benar jika cuma Ganjar yang selama ini konsisten memerangi kelompok radikalisme. Ganjar tidak akan memberikan toleransi kepada ormas yang menganut aliran radikal di Indonesia. Sebab jika hal tersebut dibiarkan, akan menjamur di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Jangan biarkan paham radikalisme tumbuh dan menjalar bebas dalam lapisan masyarakat. Sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa memperkokoh pondasi kesatuan dan persatuan sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Gak usah ngeles, Cak. Kemarin aja ente sowan ke Petamburan ke rumah pentolan radikal gitu kok. Halah, pret. Bagaimana menurut Anda?